Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-teman sekalian, viral di media sosial terkait dengan definisi mudik dan pulang kampung yang dibawakan oleh pemimpin kita, yang dibawakan oleh presiden kita. Teman-teman sekalian, di sini Ana bukan ingin membicarakan tentang definisi ataupun perbedaan makna dari kata mudik ataupun pulang kampung. Akan tetapi di sini Ana ingin membahas tentang bagaimana adab-adab kita kepada seorang pemimpin. Ya. Karena adab ini sangat penting, jemaah. Ya, Islam sangat menjunjung tinggi adab. Baik itu adab kepada yang lebih tua dari kita, ataupun yang sebaya, ataupun yang lebih muda dari kita. Islam telah mengaturnya. Karena Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya adab. Jemaah rahimakallah. Terkait dengan adab-adab kepada pemimpin, telah banyak ya Allah sampaikan, baik itu di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak telah Nabi sampaikan. Ya, di antara ayat yang paling populer mungkin yang sering antum dengar juga, ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini adalah salah satu ayat yang populer. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, kemudian taatilah Rasul, kemudian taatilah ulil amr di antara kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala meletakkan ketaatan kepada ulil amr pada poin ketiga, yang menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada pemimpin itu adalah ketaatan yang utama setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tu'ata fil ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam kebaikan. Hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Maka jamaah rahimakallah, ketika pemimpin itu memerintahkan kepada kebaikan, memerintahkan kepada hal yang mubah, maka sebagai seorang muslim, konsekuensinya adalah wajib kita taat kepada pemerintah, kepada pemimpin kita. Karena itu adalah konsekuensi dari ayat Al-Quran itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu athi'allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu adalah konsekuensinya. Wajib taat dalam perkara apapun selama perkara tersebut tidak mengandung maksiat kepada pemimpin. Lihat bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi adab kepada seorang pemimpin. Kemudian teman-teman sekalian, Ana bacakan lagi sebuah hadis dari Bukhari, Muslim yang lainnya juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alal mar'il muslimis sam'u wa ta'atu. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat. Ya. Fima ahabba wa kariha. Pada apa yang dia sukai atau apa yang dia benci. Illa ayyu'maru bimaksiat. Kecuali jika ia disuruh untuk berbuat maksiat. Fa'in amira bimaksiat. Jika dia disuruh melakukan kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ata. Maka kata Nabi SAW, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Di sini mengandung pelajaran bahwasanya kita wajib taat kepada pemimpin. Sekali lagi Anda tegaskan, di sini Nabi SAW ya, menyatakan wajib taat kepada pemimpin, kepada pemerintah di dalam perkara kebaikan atau kemaslahatan umum, baik yang kita sukai ataupun yang kita benci. Ya, selama tidak mengandung unsur kemaksiatan. Lihatlah, ya.
bagaimana Islam mengatur adab kepada seorang pemimpin, kepada seorang pemerintah. Iya. Taib, ana akan bacakan lagi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usikum bitaqwallahi azza wajal. Ya. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-ta'ati. Dengar dan taatlah, kata Nabi SAW. Wa in amara alaikum abdul habsyi. Walaupun yang memerintah kalian, walaupun pemimpin kalian adalah budak hitam, kata Nabi SAW. Dalam riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan yang lainnya. Di sini terdapat pelajaran bahwasanya wajib mentaati pemimpin meskipun ya pemimpin kita itu adalah seorang budak. Yang menunjukkan bahwasanya meskipun pemimpin itu bukan pilihan kita, kita tidak menyukai pemimpin tersebut karena bukan pilihan kita, akan tetapi kata Nabi SAW, wajib taat. Wajib taat, jamaah. Ini sebuah konsekuensi, jamaah. Ya. Kata Nabi SAW, wajib taat meskipun budak. Budak adalah orang yang pada umumnya lebih rendah dari manusia, pembantu lah. Akan tetapi kata Nabi SAW, jika dia menjadi pemimpin, maka wajib kita taat. Itu menunjukkan siapapun pemimpin kita, selama dia muslim, akan tetapi kita tidak menyukai pemimpin tersebut, maka wajib taat dalam perkara kebaikan, kata Nabi SAW. Ya. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW sampaikan, Man ato'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, berarti dia telah bermaksiat kepadaku. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man asa amiri faqad asani. Kata Nabi SAW, wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia taat kepada pemimpin. Wa man asan amiri faqad asani. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, pemerintahnya, maka dia bermaksiat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Jamaah rahimakallah. Di sini ya kita dilarang bermaksiat kepada pemerintah. Di antara salah satu maksiat kepada pemerintah adalah kita ya menghina pemerintah, menghina pemimpin kita, ya. Sedangkan itu dilarang oleh Nabi SAW, ya, termasuk menggibahi pemerintah, menfitnah pemerintah, maka ini terlarang di dalam Islam. Karena ini salah satu bentuk maksiat. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi SAW. Jamaah rahimakallah. Jika kita melihat seorang pemimpin muslim, maka kita jangan mendudukannya seperti malaikat. Seolah-olah para pemimpin itu selamanya harus sempurna. Tidak, jamaah. Dudukkanlah pemimpin pada porsinya. Pertama, porsi sebagai pemimpin. Kedua, dudukkan mereka sebagai manusia. Kita dudukkan mereka sebagai pemimpin, kita wajib mentaati mereka sebagai pemimpin. Dan kita mendudukkan mereka sebagai manusia, itu artinya kita juga tidak lupa bahwasanya mereka itu bisa lupa, bisa salah, bisa khilaf, dan bisa melakukan kesalahan sebagaimana layaknya manusia. Itu wajar, jamaah. Artinya, ketika mereka melakukan kesalahan, maka yang terbaik bagi kita adalah meluruskan mereka. Bukan malah mencela mereka di media sosial, menyebarkan ya kesalahan mereka, kekeliruan mereka di media sosial. Itu bukan meluruskan, akan tetapi menggibahi mereka sehingga harga diri pemimpin kita, harga diri pemerintah kita menjadi turun di mata masyarakat. Ini tidak dibenarkan, ikhwal Islam. Ya. Dan ini juga termasuk gibah, jemaah. Jadi kepada pemimpin, lihat, dudukan porsinya sesuai dengan porsinya sebagai pemimpin dan sebagai manusia.